warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dan berpresentasi dalam mata kuliah Pak Nana, yang mana pada siang hari ini kita ditugaskan untuk membuat suatu presentasi, kemudian direcord, setelah itu dimasukkan ke channel YouTube. Oke, tanpa perlu banyak mengambil waktu lama, langsung saja kita mulai mengenai presentasi kita pada siang hari ini. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan saya Fadrian Rapsodi Adani selaku presentator dan juga moderator, dan juga pada siang hari ini ada didampingi teman saya, ada Mbak Sukma Rahmawati Natasha dan juga Mbak Siti Aminah yang akan mempresentasikan makalah di siang hari ini. Langsung saja, tema makalah kita yakni mengenai penataan kelembagaan institusi pendidikan di Indonesia. Oke, next, lanjut. Sebelum kita mulai ke secara spesifiknya mengenai penataan kelembagaan yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa arti atau pengertian dari lembaga pendidikan. Nah, secara garis besar, lembaga pendidikan merupakan suatu proses di mana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, jadi secara garis besarnya ini ya, mengenai pengertian lembaga pendidikan. Jadi bisa dilihat dalam slide, lembaga pendidikan merupakan suatu tempat di mana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya. Terus juga ada beberapa pengertian dari kalangan para ahli. Ini ada pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Nah, di sini saya hanya mengutip 3 para ahli, sebenarnya ada banyak, cuman karena berhubung ini kita dibuatkan dalam bentuk PPT, jadi saya hanya mengambil 3 dari beberapa pengertian. Mbak Aminah bisa ditunjukkan slide-nya tadi mengenai pengertian lembaga pendidikan. Slide yang awal, Mbak Am. Kita akan membahas tentang yang pengertian. Digeser ke pengertian, bagian pengertian. Bisa dilanjut, Adrian. Oke. Siap-siap. Nah, ini ada beberapa pengertian dari para ahli, sebenarnya ada banyak. Di sini langsung saja ada menurut Hasbullah apa definisi dari lembaga pendidikan. Menurut beliau, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi menurut Hasbullah ini, lembaga pendidikan kurang lebih adalah suatu tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, nanti juga secara lebih lanjut pembahasannya mengenai penataan lembaga pendidikan itu sebenarnya ada 3 ya kalau di Indonesia. Itu ada lembaga pendidikan di sekolah, terus ada lembaga pendidikan di tingkat keluarga, dan juga lembaga pendidikan di masyarakat. Nah, itu menurut Hasbullah. Terus juga pengertian menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Nur Ubiyati. Menurut beliau, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Nah, jadi kalau menurut beliau ini, apa yang dimaksud lembaga pendidikan itu lebih spesifik ke suatu badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Jadi bisa dikatakan contohnya itu sekolah ya. Jadi sekolah itu kan suatu
badan lembaga atau badan usaha berlangsungnya pendidikan terhadap anak didik. Terus berikutnya ada pengertian menurut Enung Karukiati dan Fenty Himawati. Nah, menurut beliau ini, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Oke, bisa langsung perlu diketahui. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Sekolah merupakan bentuk konkret dari lembaga pendidikan. Nah, jadi dari dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, contoh konkret dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu yakni sekolah. Nah, karena di sekolah itu adalah bisa dibilang tempat bertransfernya ilmu, mulai dari ilmu pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ya. Terus juga ada pasal yang menjelaskan mengenai lembaga pendidikan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003, pasal 13 ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Bisa dilanjut. Next slide. Oke. Nah, jadi perlu diketahui juga manajemen pendidikan. Di sini yang perlu diketahui dari manajemen pendidikan itu ada 4. Nah, di sini ada perencanaan, manajemen pendidikan yang tadi benar slide-nya. Yang manajemen pendidikan. Bukan. Nah, itu sip. Nah, jadi di sini ada manajemen pendidikan, 1 ada perencanaan, 2 ada pengorganisasian, 3 ada pelaksanaan, dan berikutnya terakhir ada evaluasi. Jadi dalam kita menerapkan atau menjalankan suatu proses pendidikan itu perlu diterapkan sebuah manajemennya juga. Jadi kalau misal kegiatan tanpa manajemen itu juga terus juga pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, terus perlu diketahui juga dari manajemen pendidikan ini mencakup beberapa hal. Tentunya indikator yang bisa masuk ke dalam manajemen ini harus membidik dari peserta didik. Terus juga ada kurikulum, ketenaga kerjaan maksudnya. Di sini ada karyawan. Terus juga fasilitas, pembiayaan, informasi, dan lingkungan. Nah, jadi kurang lebihnya poin-poin yang masuk ke dalam manajemen pendidikan ini itu bertujuan untuk mencakup atau menaungi dari faktor-faktor ini. Ada peserta didik, kurikulum, ketenaga kerjaan atau staf karyawan yang bekerja di suatu lembaga tersebut, fasilitas, pembiayaan, informasi, dan lingkungan. Bisa dilanjut. Next slide. Oke. Nah, tadi sebelumnya. Nah, oke, di situ. Oke, baik. Jadi konsep pendidikan tinggi. Nah, ini ada beberapa konsep dari pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi dan spesialis. Udah kayaknya. Oh, mungkin
nanti pengertian dari konsep dasar pendidikan tinggi ini akan dilanjut pembahasannya dari Mbak Sukma Rahmawati Natasha. Waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih Pak Drian. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada pendidikan. Itu yang konsep dasar itu belum dijelaskan tadi. Konsep dasar tadi udah dijelasin kan. Selanjutnya jenis-jenis pendidikan. Oke, konsep dasar pada pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 diperjelas bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah dan mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesor, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis. Kamu belum makan? Saya akan menjelaskan tentang jenis. Selanjutnya, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai 6 bentuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat politeknik, yang kelima akademik, dan keenam akademik komunitas. Dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi yang telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang memberikan garis yang jelas bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi dalam pendidikannya. Selanjutnya manajemen mutu pendidikan tinggi, sebuah sistem mutu mencakup beberapa langkah penting. Saling menemukan langkah tersebut. Udah ya, Cak. Aku belum. Saling mengemukakan langkah tersebut. Yang pertama, yang A, mengetahui apa yang dikerjakan. Yang kedua, mempertanyakan metode dan prosedur. Yang ketiga, mendokumentasikan apa yang ingin dikerjakan. Yang keempat, mengerjakan apa yang dikatakan. Yang kelima, memberikan bukti mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Manajemen mutu merupakan suatu proses manajerial yang didasarkan kepada tercapainya standar, proses, dan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Untuk menjelaskan tentang mutu, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu sasaran atau target dan tujuan yang harus dipenuhi, dan kesesuaian dengan apa yang diinginkan atau memuaskan pelanggan. Selanjutnya Mbak Aminah. Oke, dan yang terakhir, dengar nggak suaraku? Oke, yang terakhir ini adanya penataan manajemen pendidikan tinggi itu. Nah, jadi mengelola pendidikan tinggi yang bermutu itu sangat tergantung kepada bagaimana manajemen pendidikan dilaksanakan. Manajemen merupakan proses menjalankan suatu organisasi. Dan pendidikan itu sendiri adalah proses yang harus dijalani
manusia sepanjang hidupnya tanpa ada waktu untuk berhenti. Maksudnya sepanjang hidupnya, ya kan? Nah, jadi suatu organisasi itu akan mencapai mutu terbaiknya jika adanya orang-orang yang mempunyai tujuan masa depan yang sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Orang-orang ini atau bisa disebut sumber daya manusianya dalam organisasi yang melakukan aktivitas organisasi. Jadi setiap organisasi itu kan maupun institusi yang institusi berpendidikan membutuhkan orang-orang atau sumber daya manusianya untuk mengelola organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuannya, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan juga harus sesuai dengan konsep manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, pengetahuan, komitmen, bahkan karakter itu sendiri untuk mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap institusinya. Adapun untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di perguruan tinggi, baik maupun dimanapun, pasti ada yang tadi perencanaan, perorganisasian, adanya pengarahan, pengandalian. Jadi nanti akan tercapai tujuan itu apabila mampu menggerakkan organisasi untuk memenuhi atau memenangkan persaingan antara manajemen yang benar. Orang yang menggerakkan institusi pendidikan tinggi adalah mereka yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999. Yang pertama, adanya Dewan Penyatun, kedua unsur pimpinan, ketiga unsur tenaga pengajarnya, keempat unsur senat perguruan tinggi, kelima unsur pelaksana akademis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang kelima unsur pelaksana administrasi, dan keenam unsur penunjang. Jadi adanya unsur dari pertama sampai keenam itu harus memiliki budaya mutu seperti yang ditetapkan oleh Kemenristek-Dikti dalam pedoman sistem penjaminan mutu adalah orang yang pertama mempunyai pola pikir, yang kedua pola sikap, yang ketiga pola perilaku. Nah itu harus ada di keenam unsur itu. Lalu pimpinan di setiap perguruan tinggi juga harus mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu sama lain, punya sifat psikologis dari individu, ngerti dalam sikap di organisasi setiap individu itu. Jadi pemimpin perguruan tinggi juga dapat mempengaruhi perilaku dan pertimbangan sikap individu serta peran mereka dalam berorganisasi. Sikapnya juga bisa dilihat dari kinerjanya, gimana pekerjaan yang dilakukan baik atau tidaknya. Nah, kayak gitu. Jadi, proses penataan manajemen pendidikan itu udah sesuai belum dengan prinsip-prinsip manajemen yang diawali proses perencanaan yang tadi yang di awal dijelaskan oleh Mbak Fadrian dan Mas Fadrian dan Mbak Sukma, maaf, adanya perencanaan. Jadi perencanaan juga kan merupakan proses persiapan yang paling harus sistematis agar tujuannya itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi proses yang dilakukan dengan perhitungan, ada perhitungan yang menganalisis dulu bagaimana peluangnya dan ancamannya. Lalu pimpinan mengajak semua unsur dalam keikutsertaan dalam untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang tadi kan udah perencanaan, lalu pengorganisasian. Apalagi sebagai suatu keseluruhan dari proses pengelompokan orang-orang, jadi ada alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang dapat diciptakan dari suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
Lalu adanya pengawasan nih, Mbak Mina, kemute, Oke, Mas. nggak ada suaranya. Pengawasan ini yang tadi yang terakhir itu juga bertujuan untuk menjamin proses penyelenggaraan bisa dapat tercapai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi itu otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 meliputi bidang akademik maupun non-akademik yang tadi dijelaskan. Lalu pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi penataan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Dharma. Seperti itu. Dengan adanya satuan pengawas dari pemerintah menambah kepercayaan masyarakat dan terhadap perguruan tinggi tersebut. Jadi adanya timbal balik juga apabila perguruan tinggi ini lalai dengan peringatan mutu ini, maka akan tertutup dengan sendirinya. Jadi kan di perguruan tinggi juga pasti adanya akreditasi ya dari pemerintah mengawasi gimana nih si lembaga ini dalam berkembang atau tidaknya di pendidikan itu. Nah, yang terakhir, udah gitu aja dari saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin terima kasih atas penjelasan yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Sukma dan juga Mbak Aminah. Sebenarnya ada sesi tanya jawab, cuman karena berhubung kita tidak ada peserta, jadi mungkin langsung kita tutup dan kita akhiri. Intinya jadi mengenai institusi lembaga pendidikan itu sudah bisa kita rangkum atau kita simpulkan menurut Undang-Undang Pendidikan di Indonesia itu kurang lebihnya pendidikan atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jadi lebih spesifiknya lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 3 step. Bisa dibilang lembaga pendidikan yang ada di tingkat sekolah, terus juga lembaga pendidikan yang ada di tingkat keluarga, dan juga lembaga pendidikan di tingkat masyarakat. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan itu juga diperlukan tentang manajemen pendidikan. Tadi manajemen udah dibahas, itu ada perencanaan, terus juga ada pengorganisasian, ada perancangan, dan juga ada evaluasi. Jadi mungkin gitu saja yang bisa disimpulkan pada presentasi di siang hari ini. Oke, jadi mungkin gitu saja karena kita sudah beres pembahasannya. Kurang lebihnya saya selaku moderator dan juga mewakili teman-teman saya pamit undur diri apabila ada kesalahan kata dan juga sikap maupun tindakan kami mohon maaf.